Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Andri Novi Lestari dari SMA Negeri 4 Subang. Kali ini saya akan melaporkan apa yang telah saya belajarkan kepada siswa-siswi saya di SMA Negeri 4 Subang terkait mata pelajaran ampuh saya yaitu kimia. Baiklah, kali ini yang akan saya paparkan adalah apa yang telah saya belajarkan di kelas MIPA. Nah, MIPA di sini kebetulan adalah kelas 12 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, saya mengampu pembelajaran kimia di bulan Oktober. Konsep yang dibelajarkan adalah sifat koligatif larutan. Nah, sebagai persiapan dari proses pembelajaran sifat koligatif larutan, saya membuat sebuah skema yaitu pembelajaran berdiferensiasi di mana nanti saya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dari keberagaman karakteristik yang mereka miliki masing-masing. Adapun persiapan yang saya lakukan di awal pembelajaran adalah yang pertama, saya melihat kesiapan siswa dari segi apakah siswa itu mana siswa yang masih harus di ranah konkret, mana yang sudah bisa di ranah abstrak, mana siswa yang harus dibimbing lebih, mana siswa yang sudah bisa mandiri, kemudian mana kelompok siswa yang jadi bisa dikatakan memerlukan waktu relatif lama untuk memahami konsep. Ada juga mana juga kelompok siswa yang sudah akan sangat cepat untuk beradaptasi dengan pemahaman konsep. Kemudian juga ada pengelompokan siswa pada ranah pembelajaran yang harus masih terus struktur atau siswa mana saja yang sudah berpikir open-ended. Nah, persiapan selanjutnya adalah melihat minat siswa. Jadi dibagi minat siswa ini ke dalam siswa yang belajar karena memang dia sudah menyukai bidang kimia, dalam artian minatnya adalah minat bawaan, minat intrinsik dari dalam diri dia, dan mana siswa yang memang harus masih dipush dengan model pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan memotivasi. Berarti di sini adalah minatnya minat kondisional. Nah, minat yang kondisional ini diharapkan nanti bisa dimotivasi, bisa diberikan motivasi sehingga dia akan berhasil melewati pembelajaran ini. Nah, kemudian persiapan yang ketiga adalah saya juga mengelompokkan siswa ke dalam profil-profil siswa, yaitu ada profil belajar visual, ada profil belajar auditori, dan ada profil belajar kinestetik. Di sini nanti saya akan memberikan konsep atau akan memberikan materi-materi atau pendalaman-pendalaman berupa link-link yang di dalam link itu bisa berupa artikel, bisa juga berupa video pembelajaran, dan bisa juga berupa aplikasi yang mereka bisa mainkan ya, tergantung nanti di profil siswa mana mereka bisa memilih. Adapun alur pembelajaran yang setelah saya berikan di bulan Oktober, yang pertama saya memberikan pengenalan konsep dulu ya. Apa itu larutan koligatif, sifat-sifat apa saja yang ada di dalam koligatif, larutan seperti kenaikan titik didih, penurunan titik uap, tekanan osmotik, seperti kenaikan kanan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah siswa ini kemudian berdiskusi tentang apa? Tentang konsep-konsep tersebut. Nah, sebenarnya siswa juga nanti di sini diberikan keleluasaan untuk mencari sumber-sumber belajar lain yang sesuai dengan profil belajar mereka. Apakah nanti mereka akan lebih memilih untuk membaca artikel, ataukah mendengarkan video pembelajaran, ataukah mereka bermain konsep melalui aplikasi seperti itu.
Nah, kemudian setelah itu mereka berdiskusi, yang didiskusikan di sini mereka mencoba memecahkan persoalan-persoalan yang diberikan. Persoalan itu bisa berupa memang mereka menemukan formula yang tepat untuk menentukan konsentrasi, misalnya kemolaran fraksi mol, dan juga tentu saja kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga nanti ada anak yang memang dia bekerja sendiri, memang dia nyamannya dengan fokus sendiri, atau ada juga anak-anak nanti yang berkolaborasi, yang memang mereka membutuhkan untuk mengkolaborasikan diri mereka. Ini biasanya siswa yang memang memiliki gaya belajar yang memang harus bersama-sama dengan orang lain, atau juga memang karena kebutuhan dia tidak terlalu bisa cepat belajar dan cepat memahami, sehingga membutuhkan teman lain untuk membantu untuk pemahamannya. Dan di samping itu juga saya guru di sini memberikan bantuan berupa fasilitas-fasilitas, baik itu berupa berupa lebih ke motivasi atau memang mengulang untuk memperdalam pemahaman mereka, atau lebih memperdalam pemahaman mereka. Setelah itu kemudian mereka mempresentasikan apa yang mereka dapatkan, disepakati bersama, kemudian dipahami bersama. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah perencanaan proyek. Nah, setelah mereka memahami apa itu sifat koligatif larutan, kemudian mereka masuk ke dalam membuktikan sifat-sifat koligatif tersebut lewat proyek. Nah, proyek di sini nanti dibebaskan bahannya, alatnya, dan juga durasi percobaannya. Nah, di sini nanti akan dilihat mana anak yang memang kemampuannya sudah di atas rata-rata, mana anak yang memang proses pembelajarannya cepat, dan mana yang masih memerlukan bantuan. Nah, kemudian nanti proyeknya ini diaktualisasikan itu melalui tahap keempat, di alur tahap keempat, yaitu aktualisasi diri melalui pemaparan proyek. Pemaparan proyek di sini ada yang biasanya menggunakan PPT, ada yang menggunakan vlog, ada yang menggunakan YouTube, ada juga yang menggunakan sinema. Dan itu dibebaskan sesuai dengan minat siswa, baik dia sendiri maupun berkolaborasi. Demikian laporan saya terhadap apa yang telah saya belajarkan bagi siswa-siswi di kelas saya pada bulan Oktober. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi acuan asesmen saya, refleksi diri saya sendiri untuk kedepannya menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan bisa bermakna baik buat saya maupun buat siswa-siswi saya.